Selamat datang, para pencari kebenaran. Di dunia yang penuh ketidakpastian ini, manusia haus akan pegangan. Namun, terkadang rasa haus itu justru membawa mereka ke sumber air yang beracun. Malam ini, kita akan menelusuri 5 gerakan yang bermula dari nama iman, namun berakhir di labirin kontrol dan penyimpangan. Kita bukan sedang menghakimi keyakinan seseorang, melainkan membedah bagaimana sebuah doktrin bisa dipelintir sedemikian rupa sehingga menjauh dari akar sejarahnya. Ini adalah episode Menerjang Batas. 1 Children of God, manipulasi di balik kata cinta. Host, kita mundur ke tahun 1968, California. Era Flower Generation. David Berry muncul di tengah anak-anak muda yang haus kasih sayang. Dia menyebut dirinya Moses David. Awalnya tampak seperti gerakan penginjilan biasa, namun Berry mulai memperkenalkan wahyu-wahyu pribadi yang merusak tatanan moral. Puncaknya adalah doktrin flirty fishing. Berry memerintahkan pengikut perempuannya untuk menjadi pelacur bagi Tuhan, menggunakan daya tarik seksual untuk memikat pria-pria kaya dan berpengaruh masuk ke dalam kelompok. Bayangkan, sebuah organisasi yang mengklaim religius, namun menjalankan praktik yang secara universal dianggap eksploitasi. Di dalam komunitas tertutup mereka, aturan keluarga dihancurkan, anak-anak dipisahkan dari orang tua dan menjadi korban sistem yang sangat traumatis. Meski kini mereka berganti wajah menjadi The Family International, bayang-bayang masa lalu David Berry tetap menjadi noda hitam dalam sejarah gerakan keagamaan. 2. People's Temple, Charisma yang Mematikan. Host, jika ada satu nama yang merangkum kengerian dari sebuah kultus, itu adalah Jim Jones. Dia bukan orang sembarangan. Di San Francisco, dia adalah tokoh yang dihormati karena memperjuangkan hak sipil. Tapi di balik jubah pendetanya, ada megalomania yang haus kuasa. Jones mulai mengklaim dirinya adalah reinkarnasi dari Yesus, Buddha, hingga Lenin. Ia menciptakan paranoia kolektif, meyakinkan pengikutnya bahwa dunia luar sedang memburu mereka. Puncaknya, ia memboyong hampir 1.000 orang ke hutan Guyana, ke sebuah tempat yang ia sebut Jonestown. Di sana, Alkitab tidak lagi dibaca, yang ada hanyalah suara Jones yang diputar lewat pengeras suara selama 24 jam. Tragedi 18 November 1978 bukan sekadar bunuh diri massal. Banyak peneliti menyebutnya sebagai pembunuhan massal. Ibu-ibu dipaksa meminumkan sianida ke bayi mereka sendiri, sebelum akhirnya meminumnya sendiri. Sebuah utopia yang dibangun di atas kebohongan, berakhir dengan kesunyian maut di tengah hutan. 3 Saksi Yehua, struktur kontrol yang rigid. Host, berbeda dengan Jonestown yang meledak dalam satu malam, kelompok ini bekerja lewat sistem yang sangat rapi dan tertib. Anda mungkin mengenal mereka dari majalah Menara Pengawal. Namun secara teologis, mereka berada di luar garis Kristen Ortodoks karena penolakan total terhadap konsep Trinitas. Bagi mereka, Yesus bukanlah Tuhan, melainkan ciptaan pertama. Namun, isu utamanya bukan hanya soal teologi, melainkan isolasi sosial. Jika Anda seorang saksi Yehua dan memutuskan untuk keluar atau mempertanyakan doktrin, Anda akan menghadapi disfellowshipping atau pengucilan. Keluarga yang masih aktif dilarang berbicara dengan Anda, bahkan untuk sekadar menyapa. Ditambah lagi dengan penolakan keras terhadap transfusi darah, bahkan dalam situasi hidup dan mati, berdasarkan interpretasi ayat yang kaku. Ini menciptakan dilema kemanusiaan yang seringkali berakhir di meja hijau rumah sakit. 4 Gereja Unifikasi, Agenda Sang Mesias Baru. Dari Korea Selatan, Sun Myung-moon membawa klaim yang mengejutkan dunia pada tahun 1954. Ia mengaku bertemu Yesus di sebuah bukit, dan Yesus memintanya menyelesaikan tugas yang belum selesai. Tugas apa? Menjadi manusia sempurna yang menikah dan memiliki keturunan tanpa dosa. Moon memposisikan dirinya sebagai orang tua sejati. Salah satu pemandangan paling surrealis di abad 20 adalah ketika ia menikahkan ribuan pasangan sekaligus di Stadion Olimpiade Seoul. Banyak dari pasangan ini adalah orang asing yang tidak saling mengenal bahasanya, namun disatukan atas perintah Moon.
Kontroversi muncul dari bagaimana organisasi ini mengumpulkan kekayaan luar biasa dan pengaruh politik global, sambil mengajarkan bahwa keselamatan sejati hanya bisa didapat melalui garis darah sang pemimpin. Di sini, figur pemimpin benar-benar menggantikan peran Kristus dalam iman tradisional. 5. Mormonisme, wahyu ketiga dari Amerika. Terakhir, kita membedah kelompok yang kini memiliki pengaruh besar secara ekonomi dan politik di Amerika Serikat, Gereja Mormon. Joseph Smith mengklaim bahwa gereja yang ada selama 1.800 tahun telah murtad total, dan ia dipilih untuk memulihkannya. Yang mendalam dari kelompok ini adalah penambahan kitab suci. Mereka tidak percaya Alkitab sudah cukup. Kitab Mormon dianggap sebagai perjanjian lain. Mereka mengajarkan konsep teologi yang sangat unik, bahwa Tuhan pernah menjadi manusia, dan manusia bisa menjadi Tuhan di planetnya sendiri di masa depan. Bagi gereja tradisional, ini bukan sekadar beda penafsiran, tapi sudah masuk ke ranah politeisme atau kepercayaan banyak Tuhan. Meskipun mereka dikenal dengan standar moral yang sangat tinggi dan kesopanan luar biasa, fondasi teologis mereka tetap menempatkan mereka di kategori berbeda dari kekristenan arus utama. Sejarah mengajarkan kita bahwa iman adalah kompas. Namun jika kompas itu dipegang oleh tangan yang salah, kita bisa tersesat di jurang yang paling dalam.